Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi ada di studio, nggak jauh sih dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ini aku sama ibu yang melaporkan ya. Boleh diceritain nggak Bu? Kenapa? Ada apa? Gitu. Awalnya kan saya curiga sama dia nih, perutnya kok beda. Pas saya pegang kok gerak. Itu udah setelah lulusan SMP. SD. Ini anak ibu nomor 2. Nomor 2. Yang satu nomor pertama ini. Pertama umur 14 tahun. ini 12 tahun. 12. Oh, beda 2 tahun. Oke, terus ibu single parents betul ya? Saya kan nggak tahu kan kerja. Oh ini anak badannya beda. Gitu kan. Saya curiga pas tidur saya pegang perutnya kok gerak. Sampai kayak bingung mau ngadu sama siapa. Belum berani buat cek untuk test pack, nggak berani. Sampai pas berani tuh perutnya udah bener besar. Udah besar, baru saya berani cek test pack, baru ngomong ke orang tua. Ibu sebelumnya kerja sebagai penjaga toko. Jadi pagi sampai malam gitu ya Bu? Sampai maghrib. Jadi ibu nggak tahu anak-anak ibu ini keadaannya kenapa, nggak cerita juga. Nah ini sebagai neneknya, nenek yang ngejagain anak-anaknya ibu. Setiap hari di rumah atau kerja juga? Di rumah. Nah, terus setelah tahu di test pack hasilnya apa? Gadis 2. Terus setelah itu? Saya tanya kan, ini siapa yang ngelakuin, sampai minta tolong sama om kan, biar ngomong sama dia siapa. Cuman dia bersikeras abangnya. Saya tanya abangnya, enggak, bukan cuman dia. Disebutin lah satu-satu, cuman yang disebutin dia itu masih kecil-kecil. Umur berapa kecilnya Bu? Kayak kelas 3 SD. Kelas 3 SD, berarti 9 tahun? Iya, 9 tahunan. 9-10 deh. 9-10 tahun. Terus habis itu? Sama anak kayak masih kecil-kecil, kayak sepantaran ini. Cuman nggak ngerti ini maksudnya kayak gimana gitu. Saya memang pernah dapat laporan dari orang tua dekat sekitar. Kalau dia tuh pernah bareng-bareng sama anak-anak cowok di kamar. Saya pikir nggak mungkin lah gitu kan. Saya nggak percaya gitu. Itu semakin lama kok kayak gini. Kayak curiga, benar-benar curiga, berat badannya tuh udah benar-benar beda. Terus? Pas dari situ baru dia jujur ngomong sama gurunya, waktunya siapa-siapa, tapi lebih ke utama ke abangnya. Yang melakukan pertama kali siapa katanya Bu? Abangnya. Kata anaknya? Sama yang kecil-kecil kali ya. Yang jelas gimana Neng? Cantik loh Bu anaknya. Tapi saya pernah sekali pergokin tengah malam itu dia, abangnya tidur, saya tidur berempat. Dia berdiri di atas abangnya. Saya nggak tahu dia ngerti dari mana, nggak ngerti. Saya sampai nangis di situ, saya omelin dia sampai minta tolong sama saya juga, tanya maksudnya apa kayak gitu. Dia nggak mau ngomong apa-apa. Nggak mau ngomong apa. Ibu udah cek ke dokter belum Bu? Iya. Cuman kemarin kan awal saya waktu pertama ke rumah sakit tuh ngecek perutnya dia katanya. Bukan perutnya, mentalnya Bu. Ke psikolog anak. Belum pernah berarti. Berarti ibu pertama kali ngehubungin minta tolong sama saya? Karena ibu bingung ya mau ngapain? Saya ngomong sama Tenop itu saya bercuriga sendiri. Sama tim Tenop itu saya curiga sendiri mau ngomong sama siapa gitu. Iya. Jadi ibu sama sekali bingung sekarang ngeblank harus gimana mau ngapain. Nah terus udah itu ibu nanya sama anaknya, inti anaknya bilang bahwa yang ngelakuin adalah kakaknya dan juga teman-teman yang kecil-kecil.
Kelas 3 SD. Bisa nggak sih Mbak Uti? Ini ada psikolog juga soalnya. Mbak Uti. Awalnya sih dia muntah-muntah Kak, cuman sih curiga kan nggak terlalu curiga dibawa ke puskesmas dong. Dokter bilang itu cuman lambung. Saya memang udah kayak pikiran kok ini anak nggak mens gitu ya, baru-baru mulai men tapi udah nggak men. Saya liatin terus makin lama makin besar kan badannya beda. Pas lebaran haji itu perutnya udah kelihatan, cuman nggak mungkin makannya banyak kali atau gimana. Cuman pas pakai seragam pramuka pas terakhir sekolah itu udah kelihatan ya. Terus gurunya udah tahu Bu, jadi dikeluarin nggak Bu? Enggak, gurunya malah pas keluar udah lulus SMP SD, saya baru dia tes pack. Ini bener nggak gitu. Oh berarti ini belum melanjutkan SMP ya? Belum. Kalau udah ketahuan hamil duluan. Berapa bulan Bu? Sekarang sih udah 8. Udah 8 kemarin kan. Udah 8, bentar lagi dong Bu. Ke bidan juga USG katanya akhir bulan depan. Duduk sini Mbak, maaf. Sini Mbak. Oke. Mbak, ini kan katanya pelakunya bukan cuma abangnya, tapi anak kelas 3 SD. Ini udah bisa kelas 3 SD? Kelas 3 SD kalau udah balik sih sebenarnya bisa. Iya, mayoritas kelas 3 SD ini udah balik? Belum sih. Belum, setauku. Jadi belum ada mimpi basah biasa belum. Iya, kelas 3 SD mayoritas belum, Mbak. Cuma memang dia untuk dia bisa beradaptasi. Biasanya kan kalau anak kecil tuh setiap pagi kan gurunya kan bangun. Nah itu wajar gitu karena emang itu sistem reproduksinya. Jadi sebenarnya untuk kelas 3 SD dia bisa bangun sudah bisa gitu. Cuma untuk memproduksi sperma itu belum. Oke, paham. Kalau dia sudah balik mungkin dia bisa. Oke, nah Bu lanjut. Setelah itu Ibu tahu, Ibu nanya sama anaknya tetap kekeh? Nggak jawab. Oh, anaknya nggak jawab dulu? Saya per awal curiga tuh belum nanya dia, saya nanya ke ini. Atan udah balik belum Tan? Udah. Saya langsung pikirannya aja masih belum berani untuk ngecek dia tes pack, nggak berani, masih kayak iya nggak gitu kan. Maju mundur. Akhirnya pas udah daftar mau udah coba buat daftar SMP, kalau dia udah masuk SMP malah jadi bahaya kan, saya pikirin gitu. Akhirnya saya suruh dia beli tes pack ke apotek. Pas dicek ya udah positif 2. Saya tanya berkali-kali siapa itu ke abangnya. Terus udah berapa lama Bu katanya ngelakuinnya? Kalau abangnya sih aku enggak, soalnya saya memang pernah sekali lihat bukannya abangnya yang ngelakuin tapi dia. Tapi itu udah kondisi hamil? Itu udah berapa bulan lalu, awal Januari. Saya sebelum Januari, sebelum tahun baru saya ngeliat dia. Soalnya pas belum men itu Januari dia udah nggak men. Ibu nggak tanya sama anaknya pas ngeliat kayak gitu? Saya udah nanya sampai nangis kan, tanya sama dia, kenapa, siapa yang ngajarin kayak gitu? Itu posisi di atas, dia udah buka celana atau gimana? Buka, abangnya pun buka, sampai saya pegang itu basah. Punya abang itu saya pegang basah. Sampai teriak astagfirullah, ini siapa yang ngajarin? Oke. Terus ibu nanya pas melihat kayak gitu Bu, dia tetap jawabnya? Nggak jawab, nggak mau, cuma nangis aja. Itu satu kali, terus setelah itu? Udah, saya nggak pernah lihat lagi, udah saya pisahin kan tidurnya. Udah nggak pernah lihat lagi, terus nggak lama, makin lama makin beda ini anak badannya. Dari situ aja saya cuma ketemu sekali doang, pernah lihat kayak gitu, udah sekarang nggak lihat. Ibu nanya nggak sama abangnya? Abangnya nggak pernah katanya. Cuman kata abangnya, dia yang maksa. Kata abangnya dia yang maksa? Nah ini
aku mau tanya sama abang dulu ya bang. Di sini Tante Novi nggak mau menghakimi abang, cuma mau nanya doang sama abang. Jadi abang nggak usah takut, nggak usah bohong, harus jawab sejujurnya ya, oke? Deal ya? Abang ngelakuin itu pertama kali gimana ceritanya? Sama adik? Abang 14 tahun nih, ya kan? Waktu balik umur berapa sayang? Pas 13. Oh setahun ya, udah setahun. Terus habis itu? Abang ngelakuin itu gimana pertamanya? Kapan? Ingat gak? Kapannya nggak ingat? Udah berapa kali? 2,3. 2 atau 3 kali? Di kamar. Di kamar. Siapa yang ngajakin? Dia dulu tiap hari. Tiap hari? Pas kadang sih kadang. Tiap hari atau kadang? Kadang-kadang. Kadang-kadang, berarti lebih dari 3 kali? Atau juga sih terakhir 3 kali doang udah. Terakhir 3 kali doang? Terus waktu pertama kali kayak gitu berdarah nggak? Ade berdarah nggak? Hah? Ade nggak berdarah? Adenya kesakitan nggak? Hah? Nggak tahu. Ade nih, coba Tante Novi mau tanya. Ade jawab jujur ya, nggak boleh bohong ya. Nanti kan Tante Novi tolong ya. Oke? Tapi harus jawab jujur. Ini buka. Bapaknya Bu boleh tahu di mana? Udah meninggal. Oh, meninggal gitu. Oke. 8 tahun. 8 tahun yang lalu. Oke, nih Tante Novi mau tanya. Kamu pertama kali ngelakuin itu sama siapa? Buka suatu. Gak apa-apa sayang, nanti kan kita berobat habis ini. Jawab nih. Nanti ke dokter psikolog juga ya mbak? Lewat. Masa? Sama siapa? Gak usah takut. Kayak kemarin Bu Guru nanya kan. Jawab ya? Bu Guru jawabnya apa Bu? Tulis sama dia. Ditulis mana Bu tulisan? Sama gurunya dipegang. Apa aja isinya? Ada namanya tuh Rahma, sama Anak kecil semua? kecil-kecil. Dia tapi dia belum balik yang kelas 3 SD. Oh, apa sih? Aman sama Jidan tuh masih kecil-kecil. Udah 11 Baru 12. dia kan baru. Gimana? Pertama kali sama siapa? Ini siapa Pak? Jawab. Pertama kali nih, kamu ngelakuinnya sama siapa? Jawab. Bu, jangan ditekan. Gak apa-apa, pelan-pelan. Sama siapa kan kamu ngelakuin tuh? Kan ada biasanya berdarah ya? Sakit ya? Sama siapa tuh? Sama yang kecil-kecil. Sama yang kecil-kecil. Siapa tuh yang kecil namanya? Sama pertama kali. Di mana? Di mana nak? Lokasinya? Di dekat rumah juga. Di dekat rumah juga. Kamu lagi ngapain itu? Lagi ngapain? Kamu lagi ngapain kok bisa ngelakuin itu? Awalnya gimana? Coba ceritain. Lagi main terus dipakai sama dia. Nonton film dewasa ya? Iya.
Siapa yang nyodorin film dewasanya? Siapa? Gak apa-apa nak, cerita aja nak. Jangan ditahan, gak apa-apa. Siapa yang nunjukin film dewasanya? Temen siapa? Yang namanya siapa tuh? Yang nunjukin dia? Dia bilang apa tuh waktu itu sama kamu? Pas nunjukin. Kan nunjukin nih video, gimana nunjukinnya? Ngomong apa dia? Coba nih, misal handphone nih. Pegang dulu, coba sayang. Pegang nih handphone. Terus udah gitu nunjukinnya gimana? Lihat gitu. Terus kamu ngeliat. Terus pas pertama kali kamu ngeliat gimana? Kamu diancam gak sih? Ada ancaman gak? Kayak, awas ya bilang-bilang ya, ntar aku apain kamu gitu. Gak ada. Terus? Ada mama takut cerita. Jadi apa? Takut sama nenek. Gak apa-apa, coba cerita dulu. Gimana? Nih lihat, abis itu gimana? Kamunya gimana nak? Film apa yang dilihat waktu itu? Sini deh. Jadi kalau misalkan biasanya kalau mau interview gitu satu-satu. Iya, karena di sini ada keluarganya. Dia sulit buat itu. Sailors passing on the street, are you ready?